saya sudah cerita, kita mengevaluasi sistem itu sangat detail, sistem pertandingan maupun sistem turnamennya. Kita mengevaluasi wasit tidak berhenti hanya pada saat turnamen. Setelah turnamen pun kita review by name, satu-satu kita nilai. Ya. Kemudian bahwa hasil pertandingan ini memuaskan semua pihak, nggak mungkin. Namanya pertandingan pasti ada yang bahagia, ada yang kecewa, biasa. Tapi bagaimana kita segera netral dari kondisi kecewa supaya kembali menjadi manusia tempaan. Nah, ini tugas teman-teman. Menyiapkan atletnya tidak hanya siap menang, tapi juga siap kalau something wrong happen. Jadi tidak semuanya pasti bahagia, itu biasa. Ya. Tapi tugas teman-teman justru membawa itu supaya semuanya berjuang keras, tapi dengan semangat kesatria yang bersih. Ya, sehingga tercapai tujuan kita membentuk manusia-manusia tempaan yang menjadi pemimpin Kempo masa depan. Ya, sehingga kita bisa berkontribusi terhadap Indonesia maupun terhadap dunia menjadi lebih baik. Itu yang kita tuju. Ya. Kembali tadi bahwa sistem pertandingan baik di Taikei Indonesia akan sama, sistem ujian juga akan sama. Kita juga sudah bisa mengikuti itu dengan baik, tidak usah khawatir. Bahkan kita akan melakukan perubahan-perubahan di sana dari usulan-usulan Indonesia, baik untuk nomor pertandingan Embu maupun randori. Ya, kita kemarin atas usulan Indonesia 4 benua demo di Taikei dengan peraturan masing-masing. Nanti direview karena itu harus dikompar. Amerika boleh rendang kepala, Eropa boleh rendang kepala, Indonesia nggak boleh. Nanti kombinasinya bagaimana supaya semuanya teradop. Ya. Kemudian masalah technical meeting juga biasa, hanya mungkin nomor ini yang saya heran teman-teman ya. Nomor randori putra, kok ada kelas sampai dengan 45 itu mestinya diprotes, harusnya itu dihapus. Kelas di atas 70 yang harusnya dibuka, gitu. Sehingga anak zaman sekarang itu banyak yang berat badannya di atas 70 bisa ikut main. Ini yang kelas sampai dengan 45 pesertanya malah cuma 4, yang di atas 70 banyak nggak bisa ikut. Tapi nggak ada yang usul dari awal, harusnya yang seperti itu diusulkan perubahan-perubahannya. Ya. Kemudian tadi yang masalah perpanjangan, nah usulkan dong perubahan di randori. Randori jangan hanya 1 babak, kalau perlu randori 2 atau 3 babak, masing-masing 2 menit kotor, istirahat 1 menit, perpanjang lagi. Kemudian siapapun yang bisa dorong lawannya keluar dapat nilai +1, misalnya seperti itu. Usulkan. Ya, siapapun yang nendang ini kalau tidak dibacu minimal ada +1 buat lawannya karena dia nendang di suatu misalnya. Jadi bisa langsung nggak usah pakai peringatan. Denda atau plus lawannya 1, tidak langsung baca 5. Nah, perubahan-perubahan seperti itu diusulkan. Ya, jadi jangan protes yang existing doang. Kalau protes yang existing doang, bukan mahasiswa itu SMA juga bisa. Ya, perubahan-perubahan seperti itu yang tolong digali, diusulkan. Ya, kalau technical meeting yang ini kan peraturan sudah disebar, sudah dibaca. Kemudian kalau protes asal sesuai dengan peraturan baru protes. Jangan protes sudah terlanjur bayar, yang protes sendiri pun belum tahu peraturannya. Sayang duitnya hilang. Ya, setelah itu tinggal undian. Kalau undian pun nanti pakai IT support diundi nggak nyampe 10 menit, semua kelas undian selesai. Nggak perlu berlama-lama technical meeting. Ya, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi waktunya dan nitip sekali lagi buat teman-teman ini change agent untuk membawa perubahan di Shorinji Kempo baik Perkeme maupun Shorinji Kempo dunia ke depan. Karena kontribusi teman-teman di mahasiswa pasti besar dan pasti pemimpin Perkeme maupun Shorinji Kempo dunia ke depan itu dari alumni mahasiswa. Jadi apa yang di-lead oleh teman-teman ini calon-calon masa depan, calon-calon bintang-bintang masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Ya, kita juga yang duduk sini mahasiswa juga di kamar duduk juga ya. Jadi kita dan randori itu selalu ketemu di kejuaraan nasional, ketemu lagi kejuaraan apa lagi ketemu lagi. Jadi memang dulu
tanyakan itu tetap jangan dilupakan yang mahasiswa. Karena itu saya bilang ini ada keluaran mahasiswa, mereka senang sekali. Jadi dari Jepang pun mahasiswa itu juga sebagai pelaku umum dari kegiatan sore itu perkembangannya. Ya saya rasa ini yang saya suka juga kita mengadakan technical meeting atau apa saja selalu kita singkat padat dan bisa dilaksanakan. Jadi juga kita juga tidak perlu lama-lama lagi. Jadi ini selesai, kita lakukan lagi, jadi kita langsung siding. Ya, jadi sebelum siding memang ada beberapa hal yang bisa diubah ya. Contohnya seperti nama, terus kemudian hal tentang kuasa yang salah dan sebagainya itu bisa. Ya, jadi nanti sebelum itu coba diungkapkan kira-kira ada yang salah atau tidak. Kemudian setelah adanya siding itu semua sudah dianggap clear. Oh ya, pembukaan ini ketua umum kebetulan tidak bisa hadir, jadi mungkin diwakilkan entah sama siapa. Tapi untuk penutupan nanti ketua umum akan berusaha datang dan menutup kegiatan ini. Ya, dan kegiatan dari Sojike ini ternyata dilakukan sebelum pembukaan ya. Jadi pembukaan secara umum itu baru lusanya ya, sehari setelah kita mulai. Itu nggak masalah. Jadi mungkin nanti ada jadi atlet, jadi wasit kita bisa lakukan. Karena kalau tidak berjanji dari awal kan, dianggap yang awal-awal itu nggak bisa semaunya saja. Ya, yang kita akan mengerjakan aturan seperti biasa. Ya, jadi jangan khawatir. Kita lakukan juga dari tim IT, tim dari administrasi juga bisa mendukung. Dan IT ini mereka panitia akan usahakan melakukan dengan wifi dan tab ya, dimasukkan langsung. Jadi tidak melalui manual lagi seperti biasanya. Tapi bagaimanapun kita tetap menyiapkan manual seandainya ada stuck atau masalah di situ. Jadi tidak perlu khawatir dengan itu, kita tetap ada pick-up-nya. Ya, saya rasa ada sedikit saya nambahin di referensi ke Yuji ya. Jadi selama ini kan kita menilai hanya tiap rangkaian itu 8 atau 9 atau 10. Nah, karena standar kalau orang sudah ikut bertanding diasumsikan persiapannya sudah panjang, biasanya minimum requirement terpenuhi itu dikasih nilai 8. Nah, kalau nilainya hanya 8, 9, 10, range-nya terlalu pendek. Apalagi kalau bukan yang saya minta dari Indonesia itu. Kalau 8 peserta naik bareng, ya, dinilai satu-satu, kemudian di ranking akan banyak nilai tambah yang menyulitkan. Nah, ini kita coba niru yang kemarin dilakukan di TAIK ya. Jadi nilai 8,5 itu boleh, selain 8 ada 8,5, ada 9, ada 9,5, supaya range-nya ini menjadi lebih lengkap. Yang kedua, wasit juga kita kontrol. Kalau wasit nilainya tertinggi sama nilainya terrendah terlalu jauh, lebih dari 3 total nilainya, maka wasit koordinator klub akan angkat bendera merah, wasit semua kumpul, nanti yang nilai tertinggi akan ditanya apa alasan kamu ngasih nilai tinggi dibandingkan yang lain, bedanya jauh. Yang terendah pun akan ditanya apa alasan kamu ngasih nilai jauh di bawah, sehingga dia harus adjust, yang nilainya tertinggi maupun terendah harus di-convert ya, supaya untuk menilai satu orang itu boleh beda tapi nilainya nggak boleh jauh-jauh, karena kalau lebih dari 3 apalagi ada nilai tengahan berarti beda 6 skala. Jadi kalau satu wasit menilai satu gerakan bedanya lebih dari 6 skala berarti yang salah wasitnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ada bendera naik dikumpulkan, nggak usah kaget, atletnya pun kasih tahu, nggak usah grogi, itu nggak ada urusan dengan atletnya, ini urusan ada disparitas nilai yang terlalu tinggi sehingga harus di-adjust oleh koordinator core supaya wasitnya itu disparitasnya tidak terlalu timpang. Jelas ya? Jadi
Ya, atau karena ada teknik yang misalnya dia baru dan 1 memainkan teknik dan 3, itu nanti juga boleh memanggil untuk klarifikasi kenapa kamu memainkan teknik di luar tingkatannya. Ya. Jelas ya. Jadi kalau ada bendera merah apa itu nggak usah panik, atletnya dia dikasih tahu nggak usah panik, itu nggak ada urusan dengan atlet ya. Jadi itu urusan disparitas nilai, dia tenang saja, nanti itu urusan internal di penilaian wasit. Jelas ya? Karena itu baru kita pakai kemarin di Bekasi, waktu IMEC di Bekasi. Kalau di Jepang nggak biasa, bahkan mereka sedikit-sedikit bendera keluar, wasit dikumpulkan untuk supaya nilainya fair, supaya fairness-nya terjaga, disparitasnya kecil. Ya di Bekasi kemarin waktu IMEC sudah dicoba dan lebih bagus, karena setelah itu proses berikutnya wasitnya akan sangat hati-hati. Dia tidak akan gegabah mengasih nilai terlalu tinggi atau tidak gegabah mendenda pasangan atau grup yang nilainya menjadi terlalu rendah. Ya, thank you. Terima kasih. Jadi itu ya diantaranya ya. Kemudian seperti contohnya teknik ya, seperti yang tadi tanyakan sampai dedikasi ini ya. Kenapa fokus aja kena sini, arahnya sini, tapi kok bilang kena kepalanya? Karena apa? Karena yang saya nggak tahu juga kenapa ya. Kensi sekarang itu kalau Gary tidak pernah Gary cukup, betul nggak? Selalu mawas. Kenapa selalu mawas? Karena dia takut kena pukul. Akhirnya dia sambil menghindar, sambil dia Gary. Akhirnya apa? Dia tidak melihat kemudian Gary-nya pun pasti akan naik, tidak bisa tepat ke arah sasaran. Ya, jadi perhatian juga untuk pelatih ini, untuk melatih randori, biasakan dengan cukup. Karena itu kadang kita seperti itu. Kalau kita dengan ngeplek itu istilahnya kan, itu di kelemahan itu banyak sekali di kaki. Ya, kalau kena sikut ya langsung dia buka. Tapi terbiasanya itu ya seperti itu. Entah karena dulu awalnya adalah do-nya itu keras, akhirnya kalau nendang seperti ini ya sulit, atau kemudian terlalu lunak dan tidak bunyi, akhirnya seperti ini. Itu pengaruh dari peralatan ya, yang melalui cara Kensi untuk menendang. Itu saya rasa seperti itu. Tapi dengan adanya sekarang do double seperti itu, nah itu justru yang suaranya akan keras sekali. Ya, jadi perhatikan lagi kenapa dia ke atas, karena dia pasti akan meleset sampai ke atas. Terus kemudian dia sering kena kiteki, nah itu karena cara tendangnya juga seperti itu. Ya, nah sebelum itu mungkin ada tambahan dari Setiawanto. Terima kasih ya, saya bicara pengalaman aja. Ini kesempatan multi event ini sulit, ya, tidak mudah kita dapatkan. Kita pernah dibuat di Jakarta, sukses waktu itu, kemudian berikutnya kita nggak ikut. Karena ada satu di situ di daerah itu tuan rumah perguruan tingginya tidak mengusulkan studi Kempo, karena di situ tidak ada Kempo, sehingga Kempo tidak dipertandingkan di dalam multi event Komnas. Jadi sangat krusial buat kita. Jadi tolong di setiap daerah masing-masing, kalau di 7 itu perguruan tinggi itu udah banyak yang tinggi atau di lain, tolonglah jangan ke perguruan tinggi yang lain, binalah perguruan tinggi yang lain sehingga kesempatannya selalu ada. Ya. Kemudian yang kedua, ini karena ini sulit kita dapat uji event ini, dan ini saya minta para tim manajer jangan arogan untuk menang sendiri. Kita perhatikan kepentingan yang kedua. Jangan sampai nanti kelihatan kita kisur, kencung atau keluar. Next kita nanti pertandingan lagi. Ya. Tolong atlet-atletnya dilihat yang rapi, jangan menkuncir-kuncir rambutnya. Ya, tapi kesannya tidak bagus. Ya, kalau yang menkuncir-kuncir nanti babok sih ngeliatnya mahasiswanya, atletnya kita cukup ini. Jadi tolonglah
hal-hal seperti itu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, jadi dampak multi event ini ya, dampak multi event ini sangat penting buat kita untuk perkembangan kebu di perguruan tinggi. Jadi kita tim manajer semua punya tanggung jawab. Jadi kita bisa melihat semuanya. Ada kepentingan yang lebih luas. Terima kasih sekali. Daerah sudah mendukung dan ada rencana kalau nggak salah Perkemi akan membuat kejuaraan dunia mahasiswa. Itu rencana tentu ya. Ada kejuaraan mahasiswa dunia. Tapi di mana? Di Bali. Direncanakan di Bali tahun 2025. Kita sambut baik. Yang ini kita jalankan dengan baik, sedang sampai di sana kita jadi baik. Itu aja. Terima kasih. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Ya saya rasa daripada ini waktunya ya sudah 5:30 ya. Jadi kita harapkan tidak terlalu lama. Kita juga dulunya pakai bola pingpong diambil satu persatu kemudian dan segala macam. Tapi sekarang dengan adanya teknologi kita lakukan dengan cara ini. Dan kita juga percaya bahwa hal ini juga tidak bisa diatur ya. Dan karena itu bisa juga ini mempercepat. Karena itu supaya tidak lama lagi kita akhiri kegiatan ini. Jadi kalau meeting ini, jadi kami tidak akan mendengar tempat ini dan kalian bisa melanjutkan dengan drawing ya. Rasa cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.